Ya sahabat dinasti, sekarang saatnya kita pengikatan kolong. Pertama saya ambil kolong paling mudah, yaitu saya kasih lem G, kita tempelkan. Terus baru kita lakukan pengikatan. Proses pengikatannya sama seperti saat kita mengikat reel set, tapi di sini kita mengurangi lilitan aja. Pembersihan serabut-serabut benang jahitnya dengan cara membakar dia atau mengejutkan dia dengan korek api. Hanya sekedar kita kejut-kejutkan saja biar serabut-serabutnya hilang. Tapi serabut ini tidak akan hilang 100%, tetap masih ada serabutnya, cuman lebih sedikit gitu aja. Setelah kita membersihkan serabut-serabutnya, saatnya kita masuk tahapan untuk pelapisan dasar agar benang jahitnya tidak akan pudar di saat peresinan. Jadi kita oleskan cairan untuk mempertahankan warna, dan cairan ini ada di uploadan saya, atau nanti saya terapkan, saya cantumkan di dalam kolom deskripsi biar teman-teman yang belum tahu biar tahu untuk cairannya yang saya gunakan itu apa. Ya, setelah ini kering, jadi setelah kita dasari tadi dengan cairan bening, kita tunggu dia kering. Setelah dia kering ini saatnya kita masuk ke proses peresinan. Ya sahabat, saat ini kita masuk dalam proses peresinan, yang dimana terkadang kita sering mengalami kendala, yaitu bisa karena penggumpalan atau karena gelembung. Nah, ini saya membagikan trik atau teknik untuk meresin. Semoga bermanfaat. Silahkan disimak, dan jangan lupa bagi yang belum atau yang baru ketemu dengan channel Dinasti Road Custom, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Yuk. Buat
seperti ini. Pasti teman-teman juga sering mengalami hal seperti ini nih. Ada gumpalan di sini. Nah, ini berarti terlalu banyak. Jadi sobat bisa ambil dia, dikurangi sambil diratakan gitu aja. Jadi kita sering lihat di bawahnya sini ada kelebihan resin atau tidak. Nah, kalau ada kita ambil dulu. Nanti kita lakukan ulang lagi di saat dia sedikit mengeras. Ya, sekarang kita lanjut di ujung-ujungnya ini. Untuk proses presinan itu tidak perlu tergesa-gesa dalam kita mengoleskannya. Tipis-tipis saja dulu, enggak apa-apa. Yang terpenting kita pahami jenis resin yang kita gunakan, karena jenis resin itu, setiap resin itu berbeda-beda perlakuan. Kalau resin saya ini agak sedikit cair ya, jadi saya lebih suka ini karena lebih mudah untuk saya mengaplikasikannya. Nah, ini kan terlihat kalau mengalami kelebihan. Nah, ini kita bisa hanya ambil gini aja. Nah, ini juga kelebihan. Nah, kita ambil gini aja. Karena ya itu tadi, kadang-kadang mesin itu ada yang kurang rendah atau ketinggian, resin akan lari ke yang rendah. Nah, ini kan condong ke belakang, berarti bisa juga ini mesin saya terlalu tinggi, dia bisa kita rendahkan sedikit. Nah, ini kita rendahkan sedikit dengan kita memutar ini. Nah, inilah keunggulan mesin yang dibuat oleh DRC. Dia ada setelan untuk mengatur tinggi dan rendah sebuah root. Nah, ini udah kelihatan perubahannya. Nah, ini udah kelihatan perubahannya. Dia mengalami gumpalan di tengah. Berarti mesin root ini sudah datar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dia ada di tengah-tengah. Nah, tinggal kita ratakan aja ini. Ya sahabat, seperti inilah proses sementaranya. Jadi proses sementaranya seperti ini. Nanti kita lihat dalam waktu ya sekitar 1 jaman dia seperti apa reaksi. Karena ini benangnya adalah benang jahit. Jadi kalau benang jahit memang kita harus sedikit ribet kalau menggunakan resin. Tapi kalau benang jahit lebih enak itu memang pakai lem G atau Alpigo G, karena dia batasi lem, habis itu diamplas. Jadi serabutnya benang jahit bisa hilang dengan amplasan. Jadi walaupun tadi pertama kita melakukan pembakaran, itu hanya sebagian kecil yang dia akan hilang serabut itu, tapi masih ada serabutnya sebenarnya. Ya udah sahabat, nanti kita lihat dia perubahannya dalam 1 jam. Oke. Inilah hasil
Sementara selama 1 jam peresinan terlihat masih belum rata, dikarenakan inilah kelemahannya kalau kita menggunakan benang jahit biasa. Di sini ini terlihat sekali. Nah, ini kan terlihat ini masih ada yang belum kena resin, masih tidak rata, masih ada gelombang-gelombang benang. Lah, ini kita harus mengulang atau memberikan sedikit tebalan, menambah resin kembali seperti itu. Ya sobat, di tahap pengulangan ini atau penambahan resin ini kita membutuhkan kuas. Ya, ini kuas saya bikin sendiri, bisa lihat di tutorialnya, nanti saya sertakan di deskripsi. Ini benar-benar penghematan kuasnya ini. Ya, kita lanjut. Nah, inilah sobat, kita bisa lihat sudah rata dia. Benang di kiri kanannya sudah tidak terlihat, di tengahnya juga tidak terlihat. Nah, ini nanti tinggal nunggu keringnya saja, dia sudah selesai. Hanya seperti itu cara kita untuk membuat dia semakin rata. Karena apa? Yang pertama tadi, resinnya itu diserap oleh benang, bisa juga diserap, bisa juga dia masuk ke dalam sela-sela reel setnya. Tapi yang jelas resin yang pertama tadi mengisi rongga udara yang ada di benang. Jadi rongga-rongga sela-sela udara itu dimasuki oleh resin dan udara dipaksakan untuk keluar. Inilah. Nah, ini udah rata semua. Di bawahnya pun tidak ada gelembung yang ngumpul di tengah. Nah, ini kita hanya tunggu keringnya saja. Ya, kisaran kalau kering secara sempurna dari resinnya itu kisaran 9 jam. Ya, nanti kita tunggu hasil akhirnya seperti apa. Tetap jangan lupa untuk selalu dukung channel Dynasty Road Custom dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Ya, seperti ini. Ini benang yang digunakan adalah benang jahit biasa dengan proses finishing yaitu resin. Oke sobat, ini adalah joran tegek set untuk rencana buat waduk. Nanti di depan dipasang entul. Oke, sementara sekian dulu. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Bagi yang baru ketemu channel saya, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan ilmu ini saya bagikan juga dengan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.